Ya, shalom jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian berada. Puji nama Tuhan kalau siang hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui online. Dan saya berharap dan saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik dan masih percaya sama Tuhan kita yang dahsyat, yang terus baik, yang gak pernah habis berkesudahan kasih setianya buat kita. Mari pagi hari ini kita akan datang sama Tuhan, kita sama-sama bersekutu, kita sama-sama memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat satu kesempatan kayak bisa datang sama-sama Tuhan. Kayak percaya Tuhan melampaui setiap ruangan, Tuhan melampaui setiap waktu. Dan kayak percaya Tuhan Yesus dimanapun kami berada saat ini Tuhan ada, dan saya percaya Tuhan kesetiaan Tuhan gak pernah berubah buat kami. Kebaikan Tuhan gak pernah habis buat kami. Apapun keadaan kami Tuhan Yesus, ajar kami tetap percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini penyembahan kami, ini hati kami mau serahkan sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Penyembahan kita sekali lagi, sebab Dia gembala kita, Dia Bapa yang sangat baik buat kita. Engkau gembala yang baik, Kau menuntun hidupku dan bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, tak akan goyah ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Kau yang selalu setia Tuhan, hanya Kau Yesus yang ku andalkan, hanya Kau Yesus yang ku percaya. Haleluya.
yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, yang saya cintai. Apa kabarnya? Luar biasa. Saya percaya keadaan semua luar biasa. Keadaan baik, keadaan sehat, keadaan sukacita ya. Walaupun tidak pergi kemana-mana, stay di rumah, tidak ada aktivitas, tapi kita bisa ketemu pada pagi hari ini secara online ya. Saya sudah 2 minggu tidak ketemu Bapak Saudara sekalian. Saya cukup rindu juga ketemu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa ngobrol, bisa bicara. Tapi hari ini kita tidak bisa ketemu. Biarlah dengan keadaan ini kita tetap bisa mengucap syukur selalu ya. Walaupun keadaan apapun juga kita belajar mengucap syukur. Hari ini kita akan belajar untuk mengucap syukur. Saya akan sedikit memberikan renungan firman Tuhan, mengucap syukur dalam Mazmur 107 ayat 1. Mungkin Bapak Ibu bisa siapkan Alkitabnya atau HP-nya untuk kita buka sama-sama ayat firman Tuhan ini. Mazmur 107 ayat 1. Dikatakan di situ, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan mengajarkan kita untuk bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Bersyukurlah. Di situ ada kata lah ya. Karena itu ada kata perintah. Dia kata duduklah, berdirilah, makanlah, itu kata perintah lah gitu ya. Kata benar. Di sini juga bersyukurlah. Jadi Tuhan memerintah kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apapun juga kejadian, apapun yang terjadi, kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan ya. Mungkin hari ini Bapak Ibu, udah bosan di rumah, kita mengucap syukur. Udah gak betah lagi nih, begini terus, kita mengucap syukur. Mungkin dalam keadaan lemah kita udah gak tahan lagi, kita mengucap syukur. Mungkin dalam keadaan ekonomi tidak baik, Tuhan minta mengucap syukur. Mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan minta mengucap syukur. Mungkin dalam keadaan tidak baik, ucap syukur. Ya, itulah perintah Tuhan. Kata bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa bersyukur? Sebab Ia baik. Dikatakan sebab Ia baik. Kita mengucap syukur sekadar sebab Ia baik. Dikatakan selanjutnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini kita mau belajar untuk mengucap syukur. Karena kenapa? Sebab Ia baik. Kenapa Ia baik? Sebab Ia kasihnya memberi bukti. Kenapa baik? Sebab kasihnya memberi bukti. Dikatakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan, ya sebab Ia baik, karena kasih Tuhan itu memberi bukti. Tidak hanya bicara doang, tidak hanya omong doang, tapi Dia memberikan bukti bahwa Dia mengasihi anaknya itu, mengasihi isi dunia ini dengan memberikan anaknya yang tunggal. Anak yang satu-satunya dikasihi, anak satunya Dia sayangi, Dia berikan kepada kita untuk supaya kita boleh hidup yang kekal, untuk kita supaya boleh terima keselamatan itu, untuk supaya kita bisa bersama-sama Bapa di sorga, untuk supaya kita jadi umat pilihan Allah. Dia berikan anaknya yang menjadi juru selamat bagi kita semua. Itulah sebab kita mengucap syukur, sebab Ia baik, karena kasihnya memberi bukti. Karena sebab Ia baik, kenapa sebab Ia baik? Juga yang kedua, kasihnya memberi hal-hal yang baik. Jadi kasih yang memberi bukti dan juga memberikan hal-hal yang baik. Dikatakan Matius 7 ayat 11. Jadi jika kamu yang jahat tahu pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di dunia aja tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anak kita. Saya percaya di sini ada
saudara Surya, ya, dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, Graciel. Nggak mungkin dia dikasih Graciel minta makan dikasih batu, Graciel minta ikan dikasih ular gitu. Dia tahu yang memberikan yang terbaik, apalagi Bapa kita yang di surga memberikan yang terbaik. Kadang-kadang pemberian kadang-kadang apa yang kita minta tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang apa yang kita rindukan tidak sesuai apa yang Tuhan berikan bagi kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Karena Tuhan tahu apa yang cocok untuk kita. Kadang-kadang kita minta waktunya sekarang, tapi Tuhan memberi waktunya tunggu beberapa hari lagi, atau mungkin tunggu setahun lagi, tunggu beberapa tahun lagi. Tapi dia tahu yang terbaik bagi kita, kapan ya waktunya harus diberikan. Seperti Maria, Marta, dan saudara Lazarus meninggal. Tuhan juga dia meminta Tuhan untuk segera datang waktu Lazarus sakit dan saya mati. Tapi Tuhan datang 4 hari kemudian. Tuhan tahu waktu yang terbaik. Di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya, di situ Tuhan menyatakan mujizatnya, di situ Tuhan menyatakan suatu mujizat yang luar biasa. Dan dia tahu kapan yang terbaik bagi kita. Dia tidak akan memberikan hal-hal yang bukan yang tidak baik bagi kita, tapi dia memberikan yang terbaik dengan waktunya yang terbaik, dengan apa yang terbaik bagi kita semuanya. Sebab ia baik, dia tahu hal-hal yang terbaik bagi kita. Kenapa ia kata juga? Sebab ia baik. Karena ketiga, kasih yang berisikan rotan. Kadang-kadang kita ini oleh kata rotan, kata dihajar, sering sekali kita menjadi kecewa gitu ya. Jadi kecewa, jadi nggak suka lagi. Tapi itulah bukti Tuhan mengasihi kita. Wahyu 3 ayat 19. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Kadang-kadang kalau dihajar, ditegur dulu, mungkin kita nggak mempan. Dibilangin, dinasehatin, nggak mempan. Sampai Tuhan harus menghajar kita supaya kita baru sadar, mungkin kita mesti kehilangan sesuatu dulu. Mungkin kita harus mengalami penyakit dulu. Mungkin kita harus kehilangan barang kita juga, baru kita sadar. Mungkin kalau kita pada saat Tuhan kasih berkat terus, kita tidak melihat siapa yang memberi berkat itu. Kita hanya fokus pada berkat itu, sehingga kita lupa siapa yang beri berkat itu. Tuhan perlu sedikit beri teguran, Tuhan perlu sedikit hajaran supaya kita sadar kembali. Oh ya, saya ini semua karena kasih karunia Tuhan. Saya kita mengucap syukur ya, sebab ia baik. Sebab ia baik juga bukan hanya dia memberi, tapi dia juga menghajar kita dengan baik. Poin yang kedua tadi kan, kesetiaan yang selama-lamanya. Kita tahu kesetiaannya adalah pagar tembok. Dikatakan Mazmur 91 ayat 4, dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya adalah pagar tembok. Kesetiaan itu yang menjaga kita. Kesetiaan itu yang memagari kita. Kesetiaan itu yang mendapat perlindungan kita, memagari kita, supaya kita tidak jatuh dalam serangan iblis, supaya kita tidak jatuh oleh panah iblis, kita tidak jatuh oleh tipu daya iblis. Kesetiaannya itulah yang jadi pagar tembok kita, sehingga kalau Bapak Ibu Saudara sekalian dan saya semuanya sampai bisa sampai saat ini berdiri, sampai saat ini kita masih bernafas, sampai saat ini kita masih ada, itu karena kesetiaan yang menjaga kita, yang melindungi kita, kesetiaan yang menyertai kita senantiasa dari segala kejahatan dari iblis atau apapun juga. Yang kedua, kesetiaan selama-lamanya. Kesetiaannya adalah turun-temurun. Dikatakan Mazmur 100 ayat 5, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Luar biasa sekali kesetiaannya itu. Kesetiaan itu bukan hanya sampai di kita, pribadi kita juga, sampai turun-temurun, sampai anak cucu kita, itu dalam penjagaan Tuhan. Sampai turun-temurun,
anak cucu kita boleh terima berkat-berkat itu. Sampai turun-temurun anak cucu kita itu boleh menerima sukacita itu, menerima kekuatan itu, menerima perlindungan itu. Dia tidak hanya sampai di kita saja, ya, tapi kita sampai anak cucu kita terima Tuhan. Hanya dengan ucapan syukur kita, hanya dengan kata ucapan syukur kita. Kasih setianya luar biasa, kesetiaannya sampai temurun-temurun. Itulah ya, hanya dengan ucapan syukur berkat melimpah ke anak cucu kita. Tidak stop di kita, tapi sampai turun-temurun. Kesetiaannya selama-lamanya, dikata ketiga, kesetiaannya tak terukur. Bandingkan Bapak Ibu Saudara sekalian, kesetiaannya tidak terukur sama sekali. Tidak dapat ada yang bisa mengukur apapun juga. Dikatakan Mazmur 185, kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Sampai saat ini kita tidak bisa mengukur di mana itu ujung langit, di mana itu langit sampai ke berapa pun kita ada yang tahu ya. Dikatakan nih, kasihmu besar mengatasi langit dan setiamu sampai ke awan-awan, sehingga kasih Tuhan itu tidak terukur, sampai berapapun juga tidak bisa sanggup mengukur. Itulah Tuhan kita yang mengasihi kita, tidak terukur. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan, walaupun kita sudah melakukan kejahatan, walaupun kita sudah menyimpang ke kanan ke kiri, tetapi Tuhan tetap mengasihi kita. Bagi orang-orang yang dikasihinya ini, kita bersyukur ya. Kasihnya Tuhan itu luar biasa. Kita berbuat dosa berkali-kali, kita datang lagi meminta ampun berkali-kali, Tuhan mengampuni. Biarlah ini juga Tuhan nyatakan kesetiaan yang luar biasa, tidak terukur. Kita mau belajar pagi hari ini untuk mengucap syukur. Di kata terakhir, Mazmur 50 ayat 23, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, yang memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kupelihara kepadanya. Dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban. Kalau kita bersyukur selalu, kita mengucap syukur senantiasa, itulah sebagai korban kita. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai pengumuman untuk berita sepekan ini, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kita sudah peraturan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah untuk tidak ada pertemuan-pertemuan untuk membatasi virus corona ini supaya tidak terinfeksi banyak orang. Kemudian juga ada surat dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia untuk tidak mengadakan lebih dulu ibadah-ibadah atau pertemuan-pertemuan selama bulan April. Jadi setiap minggu ataupun Jumat Agung dan Paskah kita tidak ada ibadah. Emang sungguh menyedihkan, tapi kita tetap bisa lakukan dengan cara online atau streamingan video ini. Kami tetap akan mengirimkan berita-berita atau tetap akan menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu tetap tinggal di rumah, jangan kemana-mana, sesuai dengan anjuran pemerintah, supaya untuk membatasi itu peredaran infeksi virus corona ini ke banyak orang. Jadi tetap di rumah, dan di rumah kita bisa merenung firman Tuhan, kita bisa tetap berdoa untuk bangsa, negara, untuk gereja-gereja, untuk umat Tuhan, dan juga untuk orang-orang yang mungkin kena terinfeksi supaya mereka boleh disembuhkan, dijamah oleh Tuhan. Dan kiranya biar Tuhan nyata untuk Indonesia ini, kemudian Tuhan nampak untuk Indonesia ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami juga tahu Tuhan, karena gereja ini tetap harus berjalan, tetap harus untuk segala keperluan gereja tetap harus berjalan, karena kita harus tetap bayar listrik, bayar segala apapun juga. Kalau Bapak Ibu yang terbeban, bahasa tetap mengirimkan itu bisa transfer ke BCA, KCP Gading Bukit Indah atas nama GBI Gading Bukit Indah dengan nomor account 7480692611. Saya ulangi lagi, 7480692611. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu juga, kita tetap ingin memberkati tempat gereja ini sehingga tetap bisa berjalan terus ya, bisa transfer melalui rekening BCA. Sekian pengumuman dan sampai ketemu kembali. Tuhan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkan
dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku, Kau turun tangan memberkatiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi, kita mau angkat kedua tangan kita terima berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk semuanya ini Tuhan. Kami boleh mengakhiri ibadah yang singkat ini Tuhan Yesus melalui online. Biar Tuhan melalui ibadah online ini Tuhan, kami semua diberkati oleh pujian, oleh firman-Mu, oleh penyembahan kami ini semua ini Bapa. Dan saat ini juga sebelum kami akan tutup ibadah ini Tuhan, kami akan berdoa Tuhan Yesus untuk Indonesia Tuhan. Biar Tuhan kasihi Indonesia ini Tuhan Yesus. Kau berkati Indonesia ini Tuhan. Biar Tuhan Yesus beri keamanan, kedamaian Tuhan. Biar tolong Tuhan Yesus dalam sakit penyakit kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah tidak Indonesia tidak dilanda dalam keadaan yang kesakitan atau apapun juga Tuhan, tapi penuh dengan sukacita daripadamu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami, Kau berkati berapi hamba ini juga Tuhan Yesus. Untuk setiap keputusan-keputusan yang harus diambil Tuhan. Kami berdoa juga untuk para dokter, suster yang atau rumah sakit yang ada untuk merawat pasien-pasien yang ada sakit karena infeksi corona ini Bapak. Kami berdoa juga untuk yang sakit Tuhan Yesus, Kau sembuhkan ya Tuhan Yesus. Kau jamah mereka nih Bapak, biarlah mereka mengalami kesembuhan Tuhan. Kami tolak segala kematian, roh kematian ini Tuhan Yesus. Biarlah ada roh kehidupan untuk Indonesia ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Dan saat ini Tuhan menerima berkat dari Allah Bapa yang luar biasa ini. Dan saat ini gereja Tuhan terimalah berkat rahmat Allah Bapa, belas cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, bimbingan, penghiburan dari Allah Roh Kudus dari saat ini hingga dalam kedua kali Maranatha. Semua yang percaya selama katakan amin.